Assalamualaikum Sobat Poskota. Berikut ini adalah rangkuman video pilihan netizen Poskota selama 3 hari sebelumnya diantaranya. Pemain Timnas Indonesia buktikan kepopuleran, sedot perhatian di klub asal dengan dongkrak follower. Cagup Jakarta 03 Pramono Anung akui banyak dibantu tim ses Anies Baswedan saat debat perdana kemarin. 1,5 juta kendaraan masuk di kota Bekasi, jalan semakin macet. 148 solidaritas hakim singgung soal biaya hidup mahal audiensi di MA. Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Justin Hubner jadi magnet baru di klub asalnya. Berkat gabung dengan tim nasional, Timnas, Indonesia membuat nama mereka populer. Hal ini disebut sebagai efek Indonesia. Sebab, negara di Asia Tenggara ini memiliki populasi lebih dari 280 juta orang dan sepak bola adalah olahraga nomor 1. Hal ini menimbulkan kekaguman terhadap para pemain Timnas Indonesia dan fanatisme yang akan dirasakan baik secara online dan juga offline. Efek Indonesia di klub asal pemain. Oxford United, yang berada di posisi ke-9 di Championship, divisi kedua Inggris, jarang menghasilkan followers media sosial yang besar. Tetapi pada Agustus 2024, sebuah video yang mereka unggah di Instagram mampu mencapai 5,2 juta penayangan. Klub A-League Australia Brisbane Roar juga mengalami peningkatan yang sama anehnya di seluruh saluran media sosial mereka bulan ini. Seperti Oxford, video Brisbane yang diunggah ke Instagram biasanya ditonton ribuan kali. Namun, video berturut-turut yang diunggah ke Instagram mengumpulkan 4,5 juta dan 1,7 juta penayangan. Penjelasannya, Anda sudah bisa menebaknya. Kedatangan dua bintang sepak bola Indonesia pada musim panas saat menjadi pemain muda Timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Marcelino adalah gelandang serang berusia 20 tahun yang bergabung dengan Oxford dari klub divisi 2 Belgia DEIN sebulan lalu. Rafael adalah penyerang berusia 21 tahun yang bergabung dengan Brisbane yang dimiliki oleh konglomerat Indonesia Bakri Group dari ADO Den Haag, di divisi kedua sepak bola Belanda bulan ini. Keduanya dikenal karena bermain di klub asal mereka di Eropa atau Australia, dan mereka juga bukan dari klub terkenal. Namun dalam beberapa hari setelah Ferdinand bergabung dengan Oxford, jumlah pengikut mereka di Instagram bertambah dari 83.000 menjadi 226.000. Beberapa unggahan Brisbane sebelumnya menerima kurang dari 10 balasan, saat pengumuman Rafael Struijk dengan Timnas Indonesia, melejit dengan mendapat 9.000 pengikut. Begitu juga dengan Justin Hubner, 21. Dia bergabung dengan jajaran pemain muda Wolves pada 2020. Ia belum pernah tampil untuk tim senior dan memainkan sebagian besar pertandingannya di level akademi. Tetapi setelah bergabung dengan Timnas Indonesia, ia diperlakukan seperti bermain setiap minggu untuk Real Madrid, seperti ada kemeriahan yang ia alami secara online dan juga offline. Calon Gubernur, Cagup, Jakarta nomor urut 03 Pramono Anung mengakui pada debat perdana 3 paslon Pilkada Jakarta 2024 dibantu oleh tim sukses, tim ses, Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Pramono usai belusukan ke warga RW 10 Durikepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk debat semalam saya dibantu oleh beberapa orang yang dulu juga pernah membantu Mas Anies, saya harus mengatakan itu, kata Pramono kepada wartawan di lokasi, Senin 7 Oktober 2024. Menurut Pramono, hal itulah yang memperkaya dirinya dalam debat perdana 3 paslon Pilkada Jakarta 2024. Apalagi, visi misi maupun program dirinya dan wakilnya, Rano Karno alias Bang Dul hampir sama dengan Anies Baswedan mantan Gubernur Jakarta. Kenapa itu kemudian memperkaya apa yang saya miliki? Karena memang relatif visi misi, program saya, kan tidak terlalu berbeda dengan Mas Anies. Sehingga ketika menyampaikannya juga jadi gampang, ya ucapnya. Tak hanya Anies Baswedan, tokoh publik lainnya juga ikut berperan dalam debat perdana 3 paslon Pilkada Jakarta 2024. Dengan banyak bergabungnya orang, tokoh-tokoh dan juga yang pernah, bahkan bukan hanya Pak Ganjar, Pak Mahfud, capres yang lain juga ada, yang dulu membantu Pak Prabowo ada, katanya. Inilah menampakkan bahwa dalam Pilgub Jakarta ini betul-betul yang dilihat adalah figurnya, maka sangat cair, sambung Pramono. Dalam belusukan kepada warga Durikepa, Pramono menyampaikan jika dirinya ingin belanja masalah. Kepada warga, Pramono berjanji akan memperbaiki salah satunya soal bantuan sosial, bansos, yang belum merata, bahkan ada beberapa lansia yang tidak mendapatkan bansos. Maka untuk itu pendataan yang ada di provinsi karena kartu lansia, Jakarta Sehat, Jakarta Pintar, itu tanggung jawab pemerintah Jakarta harus dilakukan pembenahan, kata Pramono. Dan saya akan melakukan itu di awal karena supaya bisa dirasakan oleh masyarakat terutama yang memang berhak untuk mendapatkan, ditambahnya. Kendaraan roda 2 dan 4 di Kota Bekasi kini telah mencapai 1,5 juta unit.
Tak pelak jumlah tersebut membuat ruas jalan semakin macet. Data yang dihimpun dari Samsat Kota Bekasi, pada tahun 2022 jumlah kendaraan roda 2 dan 4 tercatat sebanyak 1.502.135 unit. Jika dirinci, kendaraan roda 2 di tahun itu berjumlah 1.147.706 unit, sedangkan kendaraan roda 4 sebanyak 354.430 unit. Sedangkan pada tahun 2023, populasi kendaraan baik roda 2 dan 4, tercatat hanya menambah sebanyak 15.000 unit kendaraan. Rinciannya kendaraan roda 2 sebanyak 1.147.706 unit dan kendaraan roda 4 sebanyak 354.430 unit, jika di total mencapai 1.502.136 unit kendaraan. Dani menganalisa keberadaan motor listrik berpotensi lebih banyak muncul di masyarakat saat ini, selain tengah populer di tanah air, pun adanya bantuan subsidi dari pemerintah dan biaya pajak cenderung lebih terjangkau dibandingkan motor berbahan bakar bensin. Terpisah, Sekretaris Dinas Perhubungan, Dishub, Kota Bekasi, Johan Budi membenarkan, jumlah kendaraan meningkatkan kemacetan di Kota Bekasi. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, pada tahun 2016, laju pertumbuhan ekonomi, LPE, Kota Bekasi mencapai 6,9%, lebih tinggi dari LPE nasional yang sebesar 5,2%. Ruas jalan di Kota Bekasi terkena dampak kemacetan. Lebih jauh, pesatnya pembangunan infrastruktur meliputi hotel, restoran, pertokoan hingga berdirinya mal-mal di Kota Bekasi menjadi daya tarik masyarakat lokal maupun luar daerah bertandang ke Kota Bekasi. Pengamatan Poskota Co.id, mal tersebut diantaranya, Metropolitan Mall, Giant, Grand Metropolitan, Legun, Grand Galaxy Park, GGP, BTC Mall, Bekasi Cyber Park, BCP, Revo Mall, Sumarekon Mall Bekasi dan bakal hadir Pakuwon Mall Bekasi. Johan tak menampik, sebab hal tersebut pada akhir pekan, wisatawan lokal dan daerah lain memilih ke Bekasi sehingga terjadi penumpukan kendaraan di ruas jalan. Selain itu, terdapat titik-titik simpang jalan menjadi urat nadi lalu lintas di Kota Bekasi. Apabila kendaraan di lokasi tersebut tersendat, maka akan berakibat fatal. Sejumlah wilayah jadi titik rawan kemacetan di Kota Bekasi. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Bekasi, Teguh Arianto mengatakan, Jalan KH Nur Ali, Kalimalang, Jatiwaringin Pondok Gede, hingga kawasan Bekasi Selatan kerap terdampak pada kemacetan. Kawasan tersebut diantaranya, Kalimalang Bekasi Barat, Bekasi Selatan, hingga Jatiwaringin Pondok Gede. Perkumpulan Hakim Indonesia yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia, SI, bersama sejumlah perwakilan dari pemerintah melakukan audiensi dengan pimpinan Mahkamah Agung, MA, di Gedung Mahkamah Agung, Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2024. Solidaritas Hakim Indonesia, SI, menolak kenaikan gaji pokok Agustus 15% dan tunjangan 45-70% yang ditawarkan pemerintah dan para hakim mendesak peraturan pemerintah, PP. Nomor 94 tahun 2012 tersebut segera direvisi dan menjadi alasan sebanyak 1.700 hakim melakukan mogok kerja tercatat sejak 7 Oktober hingga 11 Oktober 2024, sehingga audiensi ini pun menjadi langkah awal para hakim dalam aksi cuti bersamanya tersebut.